Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Herdiana Ningrum, kelas MI 5D dari kelompok 3. Jadi, pada kelompok 3 ini, kami akan mempresentasikan yaitu model pembelajaran SETS. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran SETS. SETS ini sendiri merupakan singkatan dari Science, Environment, Technology, dan juga Society. Nah, di dalam model pembelajaran SETS ini mencakup 7 komponen. Yang pertama yaitu ada namanya konstruktivisme, kemudian ada namanya proses menemukan, lalu proses bertanya, lalu ada yang keempat proses siswa belajar, kemudian ada proses pemodelan, lalu yang keenam ada proses refleksi, dan yang ketujuh baru proses penilaian yang sebenarnya berdasarkan hasil belajar. Nah, di dalam model SETS ini biasanya konsep-konsep pembelajaran diambil dari keadaan-keadaan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya model pembelajaran SETS ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan antara teknologi, lingkungan, dan juga objek belajar ataupun siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Vitaloka dengan NIM 19591097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran SETS. Yang pertama, menurut Binaja, karakteristik model pembelajaran SETS itu antara lain: yang pertama, tetap memberi penekanan pada sains sebagai subjek pembelajarannya. Dan yang kedua, siswa dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains ke bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk berpikir berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses pentransferan sains tersebut ke dalam bentuk teknologi. Dan yang keempat, siswa diminta untuk menjelaskan keterhubungan antara unsur-unsur sains yang sedang dibahas dengan unsur dalam SETS yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antara unsur-unsur SETS. Nah, yang kelima, siswa dibawa untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari penggunaan konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi yang berkaitan. Dan yang terakhir, dalam konteks konstruktivisme, siswa dapat diajak berbincang tentang SETS dari berbagai macam arah dan berbagai pengetahuan dasar yang dimiliki siswa yang bersangkutan. Baiklah, saya Husuf Fatimah dengan NIM 19591117. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Heni Vitaloka. Materi yang ketiga adalah tujuan model pembelajaran SETS. Nah, menurut Ais Yunarni, tujuan model pembelajaran ini yaitu siswa dapat menguasai konsep, meningkatkan kreativitas dan kesadaran dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, yang dimaksud adalah keterlibatan siswa secara aktif dalam penerapan model pembelajaran ini, yaitu dapat membantu mereka memecahkan permasalahan nyata dan merespon secara efektif terhadap fenomena alam di sekitar mereka. Selain itu, penerapan model SETS dalam pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan efektif, dan keterampilan psikomotor. Nah, Anna Puedijaji menjelaskan bahwa penerapan model SETS memiliki manfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Nah, di sini tujuan model pembelajaran SETS dikemukakan oleh Puedijaji agar siswa memiliki literasi, sains, dan teknologi. Maka dapat kita maknai bahwa tujuan pembelajaran SETS yaitu membantu siswa dalam memahami sains, perkembangan sains dan teknologi serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, pembelajaran SETS ini bertujuan memberi pemahaman kepada siswa tentang peranan lingkungan terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Selain itu juga memberikan pemahaman peranan masyarakat dalam perkembangan sains dan teknologi itu sendiri. Selain itu, model pembelajaran SETS ini dapat meningkatkan scientific literasi siswa. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Indriani. Baiklah, di sini saya Indriani
NIM 19591106. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Husnul Khotimah. Nah, yang mana materi saya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan model SETS. Nah, metode pembelajaran SETS ini sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran selama proses pembelajaran, memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang mana kelebihannya itu adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah dapat meningkatkan keterampilan inquiry, pemecahan, dan keterampilan proses. Yang kedua itu adalah dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang ketiga yaitu adalah model pembelajaran SETS dapat dijangkau oleh siswa di dalam kelas karena dirasa siswa lebih menarik, nyata, dan aplikatif. Nah, yang keempat yaitu adalah dapat meningkatkan aktivitas belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kelemahannya. Nah, kelemahannya itu ada terbagi menjadi 3. Nah, yang mana yang pertama itu adalah apabila dirancang dengan baik, memakan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan model-model lain. Nah, yang kedua yaitu adalah bagi guru tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap pendahuluan yang terkait dengan topik yang dibahas atau dikaji. Nah, karena hal ini memerlukan adanya wawasan luas dari guru dan melatih tanggap terhadap masalah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu adalah guru. Guru perlu menguasai materi. Nah, yang mana yang terkait dengan materi, konsep dan proses sains yang dikaji selama pembelajaran. Nah, penyusunan perangkat penilaian memerlukan usaha untuk mempelajari secara khusus. Nah, misalnya untuk menilai kreativitas seseorang. Nah, itulah materi dari kami. Demikianlah kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.